Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Selamat datang di video penjelasan materi mata kuliah pengantar dasar matematika. Nah, pada video ini Ibu akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah ini, yaitu mengenai strategi pembuktian dengan aturan dasar. Nah, di dalam membuktikan suatu pernyataan dengan menggunakan aturan dasar, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah kalian harus bisa membedakan antara antecedent dan konklusi dari suatu pernyataan. Serta ketika kalian sudah mengetahui antecedent dari pernyataan itu apa, kalian harus bisa menentukan fakta-fakta yang ada pada antecedent. Yang kedua, kalian harus memahami yang disebut sebagai bentuk conditional proof. Dan yang ketiga, kalian harus bisa menggunakan hukum tautologi yang ada pada halaman 60 dan halaman 61 di buku kalian. Yang mana hukum tautologi ini baik yang satu arah maupun yang ekuivalen sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita mulai dari membedakan antecedent dan konklusi dari suatu pernyataan. Nah, mengenai yang pertama ini, maka sebenarnya kita adalah mengingat kembali materi yang telah kalian pelajari pada logika implikasi. Nah, di mana pada logika implikasi kita mengetahui bahwa pernyataan atau juga disebut sebagai argumen di dalam logika matematika itu terdiri dari antecedent dan konklusi. Lalu antecedent ini kalau kalian masih ingat juga disebut sebagai sebab ya. Kemudian konklusi ini disebut juga sebagai simpulan. Konklusi ini juga mempunyai nama lain yaitu sebagai konsekuen. Oke, yang kedua, antecedent itu dia berisi fakta-fakta yang bernilai benar. Nah, sedangkan konklusi dia merupakan kesimpulan hasil dari fakta-fakta yang ada pada antecedent. Artinya, konklusi atau kesimpulan itu ada karena adanya fakta-fakta yang bernilai benar tadi. Nah, kalau kalian ingat kembali bahwa pernyataan itu secara umum dia kan dapat dituliskan dalam bentuk implikasi. Jadinya tadi ada yang berkedudukan sebagai antecedent. Nah, biasanya kan yang sebelum tanda panah ya. Ini adalah antecedent. Lalu yang setelah tanda panah implikasi ini, dia kita sebut sebagai konklusi. Dan kalau kita ingat, antecedent ini dia bisa saja tidak terdiri dari hanya satu proporsi atau satu kalimat saja, tapi bisa terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kalimat-kalimat inilah yang disebut sebagai fakta di dalam suatu pernyataan. Oke, untuk lebih jelasnya, mungkin akan Ibu berikan di sini contoh 3 buah pernyataan ya. Nah, di mana dari 3 buah pernyataan ini kita coba identifikasi mana yang merupakan antecedent, lalu mana yang merupakan konsekuen, lalu dari antecedent itu ada berapa buah fakta-fakta yang ada. Nah, dari pernyataan yang pertama, kita lihat bahwa pernyataan ini atau argumen ini merupakan argumen yang sudah berbentuk implikasi ya. Nah, di mana daya operasinya di sini ya, daya pemisahnya yang paling kuat adalah di sini. Artinya ya, yang sepanjang ini ya, sepanjang ini kita sebut sebagai antecedent dari pernyataan ini. Lalu yang satu di ujung sini merupakan konsekuen dari pernyataan ini. Nah, kemudian dari pernyataan kedua, ini juga merupakan pernyataan yang berbentuk implikasi, ya, di mana daya pemisahnya yang paling kuat adalah di sini, ya, sehingga yang sebelah kiri dari tanda implikasi ini merupakan antecedent, lalu yang di sebelah kanan dari tanda implikasi ini adalah konsekuen. Nah, begitu pula dengan pernyataan yang ketiga, ya, di sini ada banyak lambang operasi implikasi ya, namun yang daya pemisahnya terkuat adalah di sini ya. Kenapa? Karena diketahui dari tanda kurung yang ada di sini.
Nah, artinya pernyataan yang berada di sebelah kiri dari tanda implikasi tersebut merupakan fakta atau antecedent ya, maaf, antecedent. Lalu yang di sebelah kanan ini merupakan konsekuen atau kesimpulan. Nah, karena kita sudah bisa mengidentifikasi mana yang antecedent, mana yang konklusi, selanjutnya dari antecedent tadi dia bisa terdiri dari beberapa fakta. Nah, dari sini kita mengenali suatu fakta pada antecedent dari suatu pernyataan itu adalah dia dipisahkan dengan adanya operasi konjungsi antar fakta-fakta tersebut. Jadi, dan ya, konjungsi operasinya dan. Nah, sehingga pada pernyataan di pertama, ini dia memiliki 3 buah fakta. Yang ini fakta pertamanya, lalu yang ini fakta keduanya, lalu yang ini fakta ketiganya. Dan yang E tadi, karena dia adalah konsekuen, tunggal, berarti dia juga sebagai kesimpulan dari pernyataan ini. Artinya nanti ketika kita membuktikan dengan aturan dasar, fakta yang kita miliki adalah 3 hal ini, lalu kesimpulan akhir yang akan kita buktikan adalah yang ini. Oke, lalu pernyataan kedua. Nah, tadi sudah Ibu katakan bahwa tiap fakta itu dipisahkan dengan konjungsi, operasi dan ya. Nah, berarti ini ada satu ya. Ini A ini sendiri dia merupakan fakta. Lalu yang ini 2 ya. Lalu yang ini fakta ketiga. Dan yang D, karena dia konsekuen, berarti dia juga adalah kesimpulan. Nah, lalu pernyataan yang ketiga, oke, sudah terlihat ya, bahwa di sini hanya terdiri dari satu buah fakta. Nah, satu buah fakta, lalu yang setelah konsekuen tadi, dia merupakan kesimpulan. Nah, namun di sini kalian perhatikan bahwa pernyataan ketiga ini kesimpulannya berbeda bentuknya dengan kesimpulan yang ada pada pernyataan 2 dan kesimpulan yang ada pada pernyataan 1. Di mana pada pernyataan 3 ini kesimpulannya dia tidak tunggal ya, tidak merupakan proporsi tunggal tapi terdiri dari suatu pernyataan implikasi lagi. Nah, maka pernyataan yang ketiga ini adalah contoh pernyataan yang dia itu pembuktiannya menggunakan conditional verb atau yang kita singkat dengan CP. Oke, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan conditional verb? Tadi sudah ada Ibu sebutkan sekilas bahwa di dalam aturan dasar itu ada istilah yang disebut sebagai conditional verb, di mana ciri dari suatu aturan dasar dengan aturan conditional verb itu adalah bentuk konklusi dari argumennya adalah implikasi. Nah, seperti tadi contoh 3 ya, konklusinya atau konsekuennya itu dia berbentuk implikasi. Nah, sehingga apa? Sehingga di dalam proses pembuktian, antecedent dari konklusi dijadikan sebagai tambahan fakta, sedangkan konsekuennya menjadi konklusi. Nah, di sini Ibu garis bawahi, yaitu bahwa antecedent dari konklusi dijadikan sebagai tambahan fakta. Artinya, ketika kalian menemukan suatu pernyataan yang dia itu berbentuk conditional verb, maka fakta yang kita punyai akan bertambah ya, dan konklusi kita juga akan berubah ya. Nah, kita kembali ke pernyataan 3 tadi ya. Ini 1, tadi pernyataan 2 ya, tidak masalah. Pernyataan 3 tadi seperti ini ya. Nah, tadi dikatakan bahwa pada conditional verb ya, antecedent dari konklusi ini dia menjadi fakta tambahan. Nah, pertama kita lihat tadi konsekuennya ini berbentuk implikasi ya, berarti ini antecedentnya, lalu ini konsekuen atau konklusi dari konklusi yang ini ya. Nah, tadi berdasarkan tadi maka ini adalah fakta tambahan yang kita punyai. Sehingga untuk pernyataan 3 selain faktanya yang pertama adalah ini, lalu yang ini ada menjadi fakta kedua karena tadi dia berbentuk conditional verb. Nah, sehingga yang ini ya menjadi fakta yang menjadi kesimpulan yang baru. Nah, namun ada catatan lagi. Kalau kita lihat kesimpulan yang baru ini pun dia berbentuk implikasi. Nah, artinya di sini ada conditional verb lagi, ya, jadi bersarang gitu ya. Nah, artinya negasi X di sini juga bisa kita jadikan sebagai fakta
tambahan. Sehingga untuk nomor 3, ya, pernyataan pada nomor 3, ini ada 3 buah fakta, di mana kesimpulan akhirnya adalah Z ini saja. Nah, begitu. Inilah yang disebut sebagai conditional proof. Nah, ketika kalian sudah bisa memahami, ya, mengidentifikasi fakta-fakta tadi, lalu kesimpulan tadi, dan fakta tambahan, ya, pada conditional proof, nah, maka artinya kalian sudah memenuhi 2 syarat tadi yang harus diperhatikan ketika membuktikan dengan aturan dasar. Oke, syarat yang ketiga, ini tadi sudah, ya. Nah, maka sebelum kita menggunakan syarat yang ketiga, yaitu tadi menggunakan hukum tautologi yang ada pada halaman 60 dan 61, nah, maka untuk aturan dasar biasanya dia yang membedakan dengan kita menggunakan pembuktian dengan strategi pembuktian aljabar proposisi itu adalah pada penulisan. Nah, di mana pada aturan dasar ini sangat ditekankan, ya, dibedakan mana yang merupakan fakta, mana yang merupakan kesimpulan dari suatu pernyataan. Dan biasanya penulisannya itu pun menurun, ya, ke bawah. Ini tadi karena ada 3 fakta, maka kita nomori fakta-faktanya ini. Jadi fakta pertama tadi adalah jika A maka B dan C, ya. Lalu fakta kedua adalah B atau D. Jika B atau D maka E, ya. Lalu fakta ketiga adalah D atau A, ya. Lalu di ujungnya baru kita tuliskan kesimpulan tadi, konklusi, yaitu E. Nah, di mana nanti pada aturan dasar E ini disebut sebagai kesimpulan sementara, ya, karena nanti prosesnya kita bagaimana caranya dengan 3 fakta yang ada nanti harus berujung pada kesimpulan ini, ya, sehingga dia disebut sebagai kesimpulan sementara. Nah, kalau nomor 1 seperti ini, berarti pernyataan nomor 2, ya, karena tadi sudah kita identifikasi faktanya ada 3, berarti juga ada 3 buah fakta. Fakta yang pertama adalah yang A ini saja, ya. Lalu fakta kedua adalah jika A maka B dan negasi C. Lalu fakta ketiga adalah B dan C, ya. Jika B dan C maka D, ya. Lalu kesimpulannya tadi Ibu sebut sebagai kesimpulan sementaranya adalah D saja, ya. Nah, lalu diberi garis seperti itu. Nah, begitu juga dengan conditional proof tadi ada berapa tadi? Ada 3 buah fakta, ya. Ada 3 buah fakta, berarti fakta yang pertama adalah yang ini, sepanjang ini, ya. Jika negasi X, maka jika Y, maka Z, ya. Kemudian fakta keduanya adalah negasi X, ya. Jika negasi X, maka Y, ya. Lalu fakta ketiganya adalah negasi X. Dan kesimpulan sementaranya adalah Z yang di ujung sini. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, berarti siap untuk melakukan pembuktian dengan aturan dasar. Nah, sehingga yang kalian perlukan itu tinggal syarat yang ketiga, yaitu memahami dan bisa menggunakan hukum tautologi yang ada pada halaman 60 dan 61. Nah, dimana kalau kalian lupa, di sini Ibu ingatkan, ya. Nah, di sini, ya, ada hukum tautologi dalam pengambilan keputusan, ya. Sebelumnya sudah Ibu beritahu bahwa selain kalian memahami, ya, maksud dari hukum tautologi ini, kalian juga perlu mengingat nama-namanya, ya, karena nanti dengan pembuktian aturan dasar ini kalian akan menuliskan, ya, alasan setiap langkahnya, yaitu biasanya menuliskan dengan ini, ya, nama-nama dari hukum tautologi ini. Seperti di sini ada disjunctive syllogism, berarti nanti singkatannya adalah DS, ya. Terus ada modus ponen, berarti singkatannya adalah MP. Nah, dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. 10 hukum tautologi. Dan ini sebenarnya ya mirip saja dengan teorema dasar yang telah kalian hafal sebelumnya, ya. Hanya saja di sini tambahannya kalian harus ingat nama-namanya ini, ya. Oh, ini kurang, ya. Conjunction, ini bisa nanti singkatannya adalah CONJ, ya. Con saja. Gitu, ya. Nah, untuk hukum tautologi ini sendiri kemarin sudah Ibu beritahu, ya. Jadi tanda 3 di sini bacanya maka, jadi dia berlaku hanya satu arah, ya. Jadi nanti kalau kita punya 2 buah pernyataan ini, yaitu A atau B, lalu ada dan, ya.
negasi A, maka dua buah pernyataan ini jika disederhanakan nanti hasilnya adalah B. Nah, atau modus ponen biasanya ya dipakai, mungkin sudah pernah kalian pelajari ketika di SMA. Kalau kita punya pernyataan nanti A, maka B, ya, lalu ada pernyataan A aja sendiri, maka kesimpulan akhirnya kita bisa mengambil B saja, ya. Nah, terus, nah ini ya, hypothetical syllogism. Ini mungkin kalau di geometri kalian masih ingat ada yang namanya sifat transitif, ya. Nah, di sini. Jadi HS ini kalau di geometri kita namanya sifat transitif. Jadi kalau kita punya A maka B, B maka C, maka kesimpulan akhirnya adalah A maka C. Gitu ya. Di sini jadi si B-nya ini hilang ya. Terabsorpsi ya. Jadi B-nya ini terabsorpsi, tersisa hanya A maka C. Terus kalau simplification ini mirip dengan konjungsi ya. Jadi kalau kita nanti punya A dan B, jadi kita boleh ambil A, boleh kita ambil B ya. Terus kalau konjungsi mendankan ya. Jadi kalau simplification ini kayak kebalikannya dari konjungsi ini ya. Terus kalau addition ini seperti disjungsi ya. Jadi kalau kita punya proporsi tunggal, misalnya A saja, terus kita ingin menggunakan A ini dengan teorema lain, maka kita boleh menambahkan A ini dengan proporsi yang lain ya. Misalnya B, C, D, negasi B, negasi C ya, gitu. Sesuai pernyataan yang diberikan. Nah, catatannya yang jelas yang diataukan dengan si A ini jangan negasinya. Jadi tidak boleh nanti kita A atau negasi A di sini jangan ya, karena nanti nilainya berubah. Ya, nilainya kan berubah kalau A atau negasi A ya. Jadi harus diataukan, ditambahkan dengan proporsi yang lain ya, selain negasi dari A. Gitu ya. Terus yang ini mungkin yang agak baru ya, konstruktif dilema dan destruktif dilema ya di sini. Ini menggabungkan tiga pernyataan. Kalau ada pernyataan seperti ini ya panjang, lalu ada ini nanti bisa diambil B dan B atau D-nya saja ya. A maka B, C maka D. Ini polanya kalau kalian lihat A atau C ada, berarti yang tersisa hanya B atau D ya. Nah, terus kalau ini kayak kebalikannya ya dari konstruktif dilema. Nah, kalau ini yang pernyataan keduanya ada negasinya ya. Jadi A maka B, C maka D. Lalu yang ininya adalah B dan D ya, yang bagian belakang pakai negasi, maka yang tersisa adalah negasi A atau negasi C. Oke, ini ya. Lalu yang kedua, yang di halaman 61, hukum tautologinya tentang ekuivalensi. Ya, kalau tadi itu satu arah. Nah, kalau yang tautologi tentang ekuivalensi ini dua arah. Artinya nanti kalau kita punya ini, negasi AB itu sama saja negasi A atau negasi B. Nah, ini mungkin ya sama dengan teorema dasar sebelumnya, yang 21, ini disebut sebagai De Morgan. Ya. Lalu kalau kita punya negasi dari A atau B, maka itu sama saja dengan negasi A dan negasi B ya. Operasinya berubah, lalu masing-masing proposisinya mendapatkan negasi ya. Nah, terus yang ini punya nama sendiri ya. Kalau misalnya A sama dengan A atau A, lalu A sama dengan A dan A, ini namanya di sini dinamakan dengan idempotent atau disingkat dengan ID ya. Nah, lalu di sini ada exportation. Ini kalau tidak salah nomor berapa ya? Nomor 21 ya kalau tidak nomor 20 ya kalau tidak salah di teorema dasar yang pertama. Kalian cek lagi kalau Ibu salah ya. Terus di sini ada transposition. Transposition ini sebenarnya sama dengan kontradiksi ya. Jadi A, jika A maka B itu sama dengan jika bukan A maka bukan jika bukan B maka bukan A ya. Ini A maka B, lalu dibalik diberi negasi dua-duanya. Ini kan kontradiksi ya. Nah, kalau di sini dinamakan transposition. Ya, jadi trans dia berpindah, tapi juga dia diberi negasi. Terus ini implication. Implication ini ya perubahan ya. Dari implikasi kan kita bisa merubahnya ke bentuk disjungsi seperti ini. Bisa kita mengubahnya ke dalam konjungsi. Ini kalian lihat lagi ya, yang implication ini kayaknya ada yang kurang tandanya. Kalian bisa cek di teorema halaman 21 ya.
Coba kita cek, ini harusnya B-nya ada negasinya ya. Jadi ini kan negasi A atau B, yang ini harusnya A dan negasi B ya. Jadi di sini Ibu beri tanda. Nah, di sini Ibu beri tanda seperti ini ya. Jadi silahkan disesuaikan di e-book kalian. Ya, jadi di sini harusnya A dan negasi B, lalu dia dinegasikan lagi. Ya, ini implication. Sama dengan teorema dasar yang 21 itu, tapi yang nomor 6. Terus ini distributif, ini sama dengan teorema dasar yang 21 itu. Cuma di situ kan kita nomornya ini 1 dan 2 ya. Lalu absorpsi sama juga ya, seperti teorema nomor 3 dan 4 ya, pada teorema dasar yang 21. Oke, ini ya. Nah, baru di sini ya Ibu akan menjelaskan contoh sebenarnya ada di buku kalian ya, cara membuktikan suatu pernyataan atau kesimpulan dari pernyataan itu adalah valid gitu ya. Nah, tapi sebelum ke situ, di sini ada catatan dulu bahwa pembuktian dengan aturan dasar itu bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan bukti langsung atau direct proof, dan bisa juga dengan menggunakan bukti tak langsung atau indirect proof ya. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah kalau bukti langsung ya biasa aja ya, seperti biasa dimulai dengan memisahkan fakta-fakta pada antecedent seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Lalu baru kita menerapkan hukum tautologi pada fakta-fakta yang sudah kita pisah-pisah tadi. Nah, dan nanti berakhir dengan kesimpulan. Ya, apa kesimpulan sementara yang kita punyai? Nah, maka nanti di akhir aturan dasar harus akhirnya seperti kesimpulan sementara yang kita punyai. Nah, mungkin yang jadi catatan adalah bukti tak langsung ya. Ini harusnya tak langsung. Ini bukti tak langsung ya. Bukti tak langsung ini disingkat juga dengan IP ya, indirect proof. Biasanya nih nanti diberikan ya keterangannya di baris kedua ya. Kenapa? Karena di sini catatannya ya. Jadi bukti tak langsung atau indirect proof ya, IP kita singkatnya ya, dimulai dengan memisahkan fakta-fakta yang ada pada antecedent, kemudian nah, langkah berikutnya adalah kita menyangkal kesimpulan sementara. Nah, bagaimana cara menyangkal kesimpulan sementara? Yaitu dengan kita memberikan negasi pada kesimpulan sementara yang kita miliki. Nah, kalau sudah itu ya langkah tambahannya baru kita seperti pada bukti langsung kita terapkan hukum tautologi yang ada ya tadi yang pada halaman 60 dan 61. Nah, ujungnya ya kalau pada bukti tak langsung itu harus berakhir dengan adanya suatu kemustahilan ya atau sesuatu yang salah. Ya, atau sesuatu yang salah ini bisa juga kita sebut sebagai kontradiksi ya. Atau kalau dalam nilai berarti dia nanti ujung-ujungnya ya kalau dengan bukti tak langsung nilainya adalah 0 ya. Gitu ya. Ini catatan terkait dengan cara pembuktian dengan aturan dasar. Nah, baru kita ke contoh tadi ya, ada 3 buah pernyataan tadi. Di sini Ibu contohkan yang nomor 3 saja ya, karena sudah ada di buku ya. Terus seperti kalian ketahui tadi ada 3 buah fakta dari pernyataan ini. Terus kesimpulan sementaranya adalah E ya. Nah, ini modal kita nih dalam membuktikan dengan aturan dasar. Nah, berarti ini arahnya adalah bagaimana dengan 3 buah fakta ini kita otak-atik gitu ya, supaya nanti ujung-ujungnya entah langkah keberapa, itu nilai akhirnya, kesimpulan akhirnya itu adalah E ini saja. Nah, oke. Jadi ya, kita, ini sudah ada kesimpulannya ya, jadi nanti harus kesimpulannya yaitu E, bernilai benar. Jadi kita punya pernyataan ini tadi ya, dengan bukti langsung dulu ya. Lalu dengan menerapkan hukum tautologi ya, 3 kesimpulan tadi. Ya, berarti bagaimana caranya supaya E ya, supaya ujungnya nanti E. Berarti kalau dilihat dari fakta ini sih berarti ini ya, bagaimana kita menghilangkan ini B atau D di sini. Nah, cara menghilangkan B atau D di sini berarti kita harus menggunakan fakta 1 dan fakta 2.
Oke, ya. Yang pertama, misalnya kita mau menggunakan ini ya. Fakta yang ketiga kita ubah menjadi bentuk implikasi. Nah, misalnya ada pertanyaan ya, Bu memulainya dari mana? Nah, kalau saran dari Ibu, coba saja dengan mengubah-ubah fakta di sini menggunakan teorema-teorema yang ada. Sampai nanti kalian melihat entah kalian ingin menerapkan ini HS kah atau nanti distributif atau pakai simplikasi, pokoknya ujung-ujungnya adalah harus kesimpulan ini. Ya. Oke. Coba kita sama-sama ya perhatikan yang langkah ini sama dengan di buku. Di pertama adalah kita ubah yang fakta ketiga menjadi implikasi ya. Kalau dari di sini sih dilihat kayaknya ingin menerapkan HS ya. Oke, lalu kita lanjut. Nah, di sini kan ada keterangan ya, seperti yang Ibu sebut bahwa pada aturan dasar itu pasti di sebelah kanannya dituliskan ya. Ini faktanya fakta berapa yang berubah, lalu alasan perubahan dari fakta itu kenapa. Nah, di sini fakta yang berubah kan adalah fakta 3, alasannya adalah dengan menggunakan hukum implikasi. Nah, lalu yang berikutnya kita gunakan fakta yang kedua juga kita implikasikan ya, yang awalnya dia berbentuk ini, implikasi kita ubah ke dalam bentuk disjungtif seperti ini. Nah, alasannya juga sama adalah karena implikasi dari fakta yang kedua. Nah, baru langkah berikutnya adalah dengan kita menggunakan De Morgan. Kenapa jadi inspirasinya De Morgan? Karena di sini ada negasi dari dua buah proporsi ya. Nah, maka ini biasanya dilanjutkan saja dengan De Morgan. Nah, selesai untuk fakta kedua ya. Nah, lalu kita lanjutkan lagi ya. Nah, dari fakta yang ini, yang kedua dari jadi fakta kelima ya, yang kelima jadi fakta keenam. Ini kan kita lihat ada bentuk seperti ini ya. Nah, maka kita bisa menggunakan distributif. Nah, kita apa sih kenapa jadi harus distributif? Karena kita ingin memisahkan antara proporsi yang B dengan proporsi yang D ini. Gitu. Lalu yang ke-8 ya, kita ambil yang fakta yang ini saja ya. Karena kita mengambil hanya satu dari suatu pernyataan yang dihubungkan dengan konjungsi, nah berarti alasannya adalah simplikasi. Simplikasi dari apa? Simplikasi dari pernyataan yang fakta yang nomor 7. Nah, kemudian dari sini bisa kita jalankan lagi ya, dari negasi D atau E itu menjadi D, jika D maka E. Oke, sudah berubah menjadi implikasi ya. Ini sama, 4 juga sudah menjadi implikasi. Nah, lalu kita lanjutkan lagi ya, fakta 2, fakta 3 sudah. Coba fakta yang nomor 10. Nah, kita lanjutkan aja sambung sini. Nomor 10 kita ubah fakta yang keempat dengan fakta yang coba yang mana nih, yang 9 nih lah, harusnya yang 9 ya. 4 dan 9 kita HS-kan. Nah, kenapa jadi kita HS-kan? Karena keduanya nomor 4 fakta 4 dan 9 ini sama-sama ada D di sini ya. Nah, berarti kita kan bisa menggunakan HS di sini. Jadi tersisa jika negasi A maka E ya. Nah, sudah ada ini ya, lalu kita yang ini berarti bisa tidak dipakai lagi ya. Berarti langkah berikutnya adalah bagaimana supaya E saja yang tersisa. Nah, yang belum terpakai adalah fakta 1. Coba yang fakta 1 kita otak-atik ya. Nah, yang asalnya implikasi diubah menjadi tidak berbentuk implikasi ya. Kita gunakan hukum tautologi yang IMP, implication. Kemudian, nah ini sama nih kayaknya seperti yang langkah 6 berubah menjadi fakta 6 berubah jadi fakta 7. Nah, berarti yang 11 ini kita ubah dengan distributif. Nah, dengan distributif ini A-nya ke sini ya. Ini A-nya ke sini ya, lalu B-nya di sini 1, lalu C-nya ke sebelah sini ya. Nah, kemudian sama lagi arahnya ke sini tadi, yang 12 ini coba kita ubah ke bentuk implikasi. Nah, sebelum ke implikasi kita ambil dulu ya satu, sama persis seperti ini langkahnya. Nah, kita ambil yang negasi A atau B. Kenapa kita ambil yang negasi A atau B? Karena di sini clue-nya aja nih ya. Ini kita coba-coba gitu ya dari langkah-langkah ini. Sini ada negasi A, berarti kita perlu yang ada negasi A-nya. Walaupun ada dua di sini pilihannya ya. Nah, karena dua pilihan bisa dua-duanya ya. Jadi yang pertama yang ini dulu, misalnya yang negasi A atau B.
kita ubah menjadi jika A maka B. Lalu yang negasi A atau C juga bisa saja kita ubah ya. Nah, kalau yang ini kita ambil yang nomor 7 ya. Nah, terus yang A maka E ini diambilnya dari kita meng-HS-kan antara nomor 14 dengan nomor 15. Coba kita lihat apakah benar 14 dengan 15. Nih, kurang tepat ya, 14 dan 16 harusnya. Nah, kenapa jadi 14 dan 16 bukan 14 dan 15? Karena di sini kalian lihat, ini berlaku HS ya. Di sini sama-sama ada B. Sininya A maka B, B maka E. Nah, maka kan menjadi A maka E. Ya, jadinya di sininya 14 dengan 16 menerapkan HS. Oke, dari sini baru kita punya ini. Ada negasi A maka E, lalu ada A maka E. Nah, yang kita perlukan adalah E saja. Berarti kita harus menghilangkan negasi A dan A di sini. Nah, ada menghilangkan negasi A dan A. Berdasarkan teorema atau tautologi yang ada, ini bisa kita hilangkan negasi A dengan A di sini kalau punya sama-sama E. Nah, lalu ditampilkanlah tautologi. Karena ini nanti kita mau memakai konstruktif dilema. Ya. Nah, lalu baru pakai konjungsi dulu. Kita konjungsikan antara 17 dengan 10. Ya. Nah, lalu di sini kan tadi yang mau dihilangkan ini, negasi A dengan A, lalu muncul tadi ya, yang fakta nomor 18. Ini boleh tertukar ya, misalnya 19 dulu kalian tulis, baru 18 boleh ya. Nah, lalu dari sini kan, karena konstruktif dilema, ini dengan ini, ya, lalu 19, ini ya, bukan 10 harusnya. 19, di sini ya, ini dulu. Ini 19 harusnya dengan nomor dengan 18 ya. Coba kita perbaiki. Nah, seperti itu ya, 19 dengan 18 ya. Ini konstruktif dilema. Kalian lihat ya, teorema yang tautologi tadi konstruktif dilema. Nah, maka akan dihasilkan yang E ini saja, E atau E. Nah, E atau E itu kan sama saja dengan E saja ya. Nah, menurut apa? Menurut idempotent ya. Nah, sehingga dari sini ya sudah stop kita. Kenapa? Karena sudah ini sama ya, kesimpulan yang kita jalankan dengan hukum tautologi ternyata sama dengan kesimpulan sementara yang kita miliki. Artinya dari sini dapat kita simpulkan ya bahwa kesimpulan sementara yang kita miliki tadi dia bernilai benar. Nah, dari sini berarti karena ini fakta-faktanya benar, lalu kesimpulannya benar, berarti pernyataan ini dia secara keseluruhan bernilai valid. Nah, begitu ya. Ini adalah contoh aturan dasar dengan bukti langsung. Nah, coba kita dengan bukti tak langsung ya. Tadi bukti tak langsung tambahannya adalah dimulai dengan menyangkal kesimpulan sementara. Nah, ini nanti menjadi fakta ya, tambahan. Nah, coba kita tadi yang ini ya, faktanya ada 3, lalu kesimpulan sementaranya adalah E ya. Nah, tadi bukti tak langsung itu dimulai dengan menyangkal kesimpulan yang kita miliki ya. Nah, kesimpulan yang kita miliki adalah E. Nah, berarti negasi dari E adalah negasi E. Yang menyangkal E berarti kita menambahkan fakta baru yaitu fakta baru yaitu negasi E. Nah, negasi E ini diberi keterangan yaitu indirect proof atau bisa kalian tulis saja IP di sini. Ini sebagai apa? Sebagai tanda bahwa pembuktian ini menggunakan bukti tak langsung. Nah, sehingga akibatnya kalau kita menggunakan bukti tak langsung, fakta yang awalnya 3 menjadi 4. Yaitu siapa fakta keempatnya? Yaitu negasi E. Sehingga kita tambahkan lagi garis di sini. Nah, itu artinya. Nah, dan ujungnya tadi, kalau pakai bukti tak langsung, kita ujungnya bukan mencari si E, tapi kita mencari supaya terjadi kemustahilan atau kontradiksi atau supaya nilainya 0 ya. Nah, langkahnya sama seperti tadi, kita pakai saja hukum tautologi untuk menurunkan keempat pernyataan ini. Nah, misalnya tadi ini ya, pernyataan yang nomor 2 dan 4 misalnya.
2 dan 4, ini 2 nih ada ujungnya E, tapi yang 4 ada negasi E. Nah, itu bisa kita pakai modus tolen ya. Kalau kita punya B atau D, maka E, lalu isinya negasi E, maka itu sama dengan negasi dari B atau D. Ya, kemudian ya, sudah punya B atau D, ini kayaknya De Morgan ya. Nah, bisa De Morgan ya. Pokoknya kalau bentuk kayak gini pasti langkah berikutnya adalah De Morgan. Sehingga menjadi negasi B dan negasi D. Kemudian dari situ kita bisa simplikasi. Nah, D negasi ya, negasi D. Kemudian oke, tadi sampai langkah nomor 8 ya. Kita punya negasi D, maka A dari mana? Dari kita ini fakta yang nomor 3 kita implikasikan. Apa ya? Ini harusnya fakta 3 ya. Fakta 3 kita implikasikan. Kenapa kita mengubah fakta 3? Karena di sini kita punya negasi D ya. Lalu di sini kita ada D juga. Jadi bagaimana supaya D di sini hilang? Berarti kita ubah dulu yang D atau A ini menjadi negasi D, maka A menggunakan implikasi. Ya, idenya apa? Idenya kita ingin menghilangkan negasi D ini. Ya, dengan menggunakan apa? Angka 9 kita gunakan modus ponen. Ya, yaitu antara 8 dengan 7 menurut modus ponen. Kalau kita punya negasi D, maka A. Lalu fakta keduanya adalah negasi D, maka kesimpulan akhirnya itu adalah A saja. Ya. Oke, ini sampai sini dari 7 dan 8. Lalu kita tadi punya negasi B ya. Nah, negasi B ini bisa kita gunakan. Kayaknya tidak digunakan ya. Nah, mungkin kita pakai yang A dulu. Nah, ini A dari sini. Coba kita lihat ini A ya. Terus fakta yang kita punyai, yang negasi B ini kan ya pilihannya. Sama yang ini kan, yang belum kita otak-atik. Nah, berarti coba kalian lihat. A maka BC, lalu di sini A saja. Ya, sama-sama ada A di sini. Berarti kita bisa menggunakan modus ponen ya, supaya kesimpulan akhirnya BC saja ya. Sehingga antara 1 dengan 8 kita terapkan modus ponen. Sehingga kita peroleh kesimpulan akhirnya adalah BC saja. Nah, dari sini ada BC ya. Nah, yang A sudah tidak kita pakai ya, yang 8 juga tidak. Nah, fakta yang kita miliki 2, negasi B, lalu ada BC. Nah, dari sini, dari BC kan kita ambil simplikasi B. Di sini ada B, lalu di sini tadi ada negasi B, ya. Dari nomor 6 tadi ada negasi B. Jadi nomor 12 bisa aja kalian taruh di nomor 8, terserah. Ini supaya terlihat kontradiksinya itu, ya. Nah, lalu baru Ibu simplikasikan, ya, yang nomor 6 ini. Nah, kita peroleh ada B, ada negasi B di akhir. Kalau B didankan dengan negasi B, menurut konjungsi, berarti kan nilainya adalah 0 ya. Nah, kalau 0 berarti terjadi kontradiksi ya. Sehingga dari sini kita dapat simpulkan, karena terjadi kontradiksi, maka kesimpulan sementara dari pernyataan yang kita miliki tadi, yang ini ya, itu dia bernilai benar. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita menyalahkan, ternyata hasilnya kontradiksi. Ya, begitu. Nah, sehingga sama ketika dengan kita membuktikan dengan bukti langsung, ternyata terbukti bahwa itu adalah kesimpulan yang bernilai benar. Karena fakta-faktanya bernilai benar, lalu kesimpulannya juga bernilai benar, berarti pernyataan ini dia bersifat valid, ya. Gitu. Oke, mungkin ini ya penjelasan Ibu terkait dengan aturan dasar ya. Untuk kalian bisa lebih mendalaminya lagi, kalian coba ya contoh-contoh yang ada ya, soal-soal yang ada dengan menggunakan aturan dasar ya. Karena untuk menerapkan langkah-langkah di sini itu akan lancar kalau kalian sering berlatih. Ya, mungkin itu saja dari Ibu ya dalam penjelasan materi mengenai strategi pembuktian dengan aturan dasar. Terima kasih ya telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di forum diskusi pada Simari.